Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Tustamam Ahmad atau KBA. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menikmati beberapa video saya. Dalam sesi kali ini saya akan coba share atau bagikan pengalaman kepenulisan saya dengan adik-adik, khususnya yang mengambil mata kuliah penulisan karya ilmiah. Jadi ini hanya pengalaman saya bagaimana Anda bisa menjadi seorang penulis. Mungkin sesi ini juga nanti akan terdiri dari beberapa video yang bisa dinikmati oleh adik-adik semua yang sedang mengikuti mata kuliah ini. Nah, di sini pengalaman saya sebagai seorang penulis itu ada beberapa tahapan yang dilalui minimal oleh saya sendiri, dimana sampai hari ini saya sudah mampu menulis alhamdulillah sekitar 30 buku, dan juga ada sekitar lebih daripada 40 artikel ilmiah baik di jurnal lokal, nasional maupun di internasional. Nah, ini merupakan sesi yang bisa Anda jadikan sebagai pelajaran ataupun bisa dijadikan sebagai panduan untuk supaya Anda bisa menjadi seorang penulis. Nanti akan kita coba kupas buku saya Metode Belajar KBA sebagai rujukan utama dalam mata kuliah ini, dan kepada adik-adik nanti boleh juga mencari buku-buku lain yang terkait dengan penulisan karya ilmiah. Satu hal yang Anda harus miliki ketika Anda ingin menjadi seorang penulis adalah saya selalu katakan 4 hal, yaitu membaca, dan membaca. Kenapa penting ini membaca? Karena dengan itu kita bisa mengupdate ilmu pengetahuan kita. Kita tahu apa perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Kemudian kita juga bisa mengetahui sejauh mana sudah vitamin dalam pikiran kita. Karena itu ketika saya dulu kuliah di Yogyakarta, itu hanya ada segitiga emas yang saya lakukan. Pertama kos, dan di kos saya itu selalu penuh dengan buku. Yang kedua adalah perpustakaan, dan di situ memang saya selalu mencari bahan-bahan bacaan. Yang ketiga adalah toko buku. Jadi toko buku itu kita bisa tahu apa yang terjadi dalam dunia akademik, khususnya bidang keilmuan Anda, dan itu akan membantu Anda untuk membantu cara Anda berpikir di beberapa tahun yang akan datang. Karena kalau tidak dimulai habit membaca pada semester 1, maka agak sulit bagi Anda nanti memulai habit atau kebiasaan ini pada saat Anda sudah semester 3, 4 atau sudah semester 6. Nah, di samping itu yang paling penting juga Anda harus tahu tentang level membaca Anda. Nanti di buku Metode KBA memang ada saya kupas tentang kekuatan membaca, di mana terkadang Anda kuat bermain Android berjam-jam, tapi ketika membaca buku atau membaca jurnal itu hanya kuat sekitar 3-4 menit. Setelah itu Anda akan merasa ngantuk. Kemudian membaca juga akan membuat Anda punya kawan, karena buku merupakan kawan atau sahabat yang tidak akan protes Anda, tidak akan menyusahkan Anda. Bahkan buku bisa menjadi teman atau sahabat Anda kemanapun Anda bisa bawa, dan tidak perlu malu ketika Anda harus memulai kebiasaan membaca ini di depan teman-teman Anda. Setelah membaca, satu hal lain yang perlu dipikirkan adalah ketika Anda menulis,
cara Anda mendekati sebuah masalah atau yang disebut dalam bahasa Inggris approach atau pendekatan. Nah, ini yang selalu saya dalami ketika saya mulai menulis oleh guru saya. Diminta saya untuk mempelajari pendekatan metode, cara Anda, apakah Anda menulis dengan model sejarawan, atau Anda menulis dengan model seorang sastra, atau Anda menulis sebagai seorang ahli ekonomi, atau Anda melihat sesuatu dari sisi politik. Jadi usahakan ketika Anda menulis, nanti akan kita kupas secara detail di dalam kelas kita, Anda paham betul apa metode yang atau pendekatan cara Anda berpikir. Apakah Anda berpikir historis, apakah Anda berpikir kontekstualis, itu banyak sekali. Ada buku Pak Prof. Nuh Muhajir tentang metode penelitian kualitatif. Di situ ada sekian puluh cara berpikir atau pendekatan yang bisa Anda gunakan. Nah, di samping pendekatan juga Anda harus punya kerangka belajar tentang metode ilmiah. Metode ilmiah ini memang nanti akan juga kita jelaskan secara detail bahwasanya apa yang disebut ilmiah dan apa yang disebut tidak ilmiah, dan di situ agak tipis perbedaannya antara metode ilmiah dan metode tidak ilmiah. Tetapi apapun yang kita sajikan dalam tulisan kita ketika kita belajar tentang approach atau pendekatan menulis adalah dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian apapun yang kita rujuk atau kita sebutkan dalam karya kita itu harus kita sebutkan sumbernya secara detail. Jadi dalam menulis setiap kata, setiap kalimat itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Apakah itu muncul dari pikiran Anda atau itu muncul dari karya-karya orang lain. Nah, itu nanti terkait erat dengan cara Anda mengutip atau cara Anda merujuk pada sumber-sumber yang memiliki otoritas keilmuan dalam tulisan Anda. Dan selanjutnya adalah pendekatan kepenulisan juga akan membantu Anda dalam memahami pola pikir para penulis yang akan Anda rujuk. Jadi dengan kita paham tentang pendekatan, cara kita mendekati suatu masalah, kita juga akan paham bagaimana orang lain menulis atau orang lain menyajikan ide-idenya. Tapi kalau Anda tidak terbiasa membaca, maka sulit memahami sebuah tulisan atau memahami sebuah karya yang memiliki suatu pendekatan tertentu. Kadang kita baca buku politik, maka dia akan menyajikan secara politik. Ada juga yang disajikan dalam bentuk sosiologi. Jadi ini memang perlu latihan, pendalaman, pembacaan. Selanjutnya, setelah membaca pendekatan menulis, maka tahapan selanjutnya adalah, kalau saran saya, belajarlah bahasa Indonesia. Ini penting. Terkadang bahasa Indonesia tidak dianggap pelajaran yang favorit ketika Anda sekolah atau Anda belajar. Tapi belajar bahasa Indonesia itu akan membantu Anda untuk mengerti tata bahasa Indonesia. Mana kalimat baku, mana bahasa baku, dan kita harus menulis sesuai dengan KBBI, kamus yang bahasa Indonesia, dan sekarang bisa di-download di Android Anda. Kemudian Anda paham betul tentang gaya penulisan, diksi, dan ini memang memerlukan masa yang tidak sedikit. Saya dulu ketika belajar menulis, belajar bahasa Indonesia lagi, dan ketika saya belajar betul-betul itu membuka cara dan cakrawala kita bagaimana bertutur dengan bahasa baik dan betul, kemudian tidak banyak bertele-tele. Jadi setelah Anda membaca pendekatan, maka di situ ada namanya belajar menulis belajar bahasa Indonesia. Nah, dan tahapan selanjutnya adalah kalau saya boleh sarankan, ketika Anda sudah tahu pendekatan, membaca, belajar bahasa Indonesia, maka mulailah menulis. Just write anything,
Jadi tulislah apa yang Anda ingin tulis, tidak perlu takut salah. Karena penyakit para penulis pemula adalah mereka takut salah, takut dikritik, takut tidak bagus. Jadi buang rasa takut tersebut dan mulailah menulis, dan jadikan menulis itu sebagai latihan Anda berpikir, latihan Anda menuangkan ide dan gagasan Anda kepada orang lain. Kemudian ketika Anda menulis di komputer atau di laptop atau di tempat apapun, jangan pernah buang, simpan. Itu yang saya lakukan. Jangan pernah Anda buang isi pikiran Anda karena Anda menganggap tidak bagus. Kemudian harus Anda hormati ide Anda sendiri. Jadi jangan ini tidak bagus, ini tidak akan ditertawakan orang lain. Nah, ini saya rasa pola-pola pikir yang membuat Anda semakin minder ketika Anda belajar menulis. Nah, kemudian ketika Anda menulis, jangan berharap Anda akan sempurna, karena ketika kita mulai menulis, saya pun sampai hari ini sudah menulis puluhan buku dan ada banyak sekali tulisan artikel ilmiah dan artikel yang tidak ilmiah populer itu tidak sempurna. Saya meyakini tulisan saya masih belum sempurna, belum perfect, dan karena itu akan terus membuat saya belajar. Dan yang selanjutnya adalah tahu bagaimana Anda menuang ide, dan nanti Anda akan dihadapkan ketika mulai menulis ini dengan ilmu tata bahasa. Itu saya pikir ada 3 hal yang harus Anda lakukan ketika Anda menulis. Nanti akan kita sambung lagi. Ada 4 hal, yaitu membaca, kemudian mengerti pendekatan, kemudian mulailah menulis, dan yang terakhir adalah belajar bahasa Indonesia. Nah, nanti akan kita sambung lagi, ada topik tentang merujuk waktu menulis dan bagaimana mengatasi kebosanan. Demikian adik-adik semua, mahasiswa saya yang mengikuti mata kuliah penulisan karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.